Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belakangan ini kita mendengar kata-kata ghosting ya. Kemudian menjadi viral dan menjadi trending dan menjadi perbincangan di tengah publik. Sebenarnya apa yang disebut ghosting ini? Mungkin kan saya bacakan apa yang didefinisikan oleh orang yang tentu lebih mengerti tentang ghosting. Ghosting is a practice of ceasing all communication and contact with a partner, friend, or similar individual without any apparent warning or justification, and subsequently ignoring an attempt to reach out or communication made by said partner, friend, or individual. Kira-kira beginilah maknanya. Jadi yang disebut dengan ghosting itu adalah pemutusan seluruh komunikasi dan kontak dengan partner, friend, atau individu yang memiliki kesamaan dengan dirinya without any appearance, tanpa apparent warning, tanpa ada muqaddimah, tanpa ada pendahuluan, peringatan atau justification, atau ada yang membenarkan kenapa pemutusan komunikasi itu dilakukan. Nah, ini tentu saja sangat-sangat riskan ya. Kemudian sangat-sangat menyakitkan bagi orang yang terkena ghosting atau disebut ghosted. Karena mereka tidak menyangka apa yang akan dilakukan dan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga kemudian orang-orang yang terkena ghosting ini mengalami guncangan jiwa dan mereka merasa dikhianati dan merasa ditinggalkan, kadang-kala merasa useless, merasa tidak berharga dan dipinggirkan dari kehidupan orang yang selama ini mungkin dekat dengan dirinya, yang selama ini mungkin memiliki hubungan yang erat, memiliki komunikasi yang akrab, tapi tiba-tiba tanpa warning awal, tiba-tiba putus hubungan itu, komunikasi itu menjadi putus. Ini tentu saja sangat perih dan pedih ya. Nah, kita sebagai orang yang disebut dengan tabiatuhu ya, tabiatul insan adalah makhluk komunikatif. Tatkala ada pemutusan seperti ini, maka ada lara dalam dadanya ya. Ada lara dalam pikirannya. Pemirsa rahimakumullah, oleh sebab itulah tatkala kita menjalin hubungan dengan seseorang, menjalin persahabatan, menjalin rasa suka misalnya, tentu saja yang dibenarkan, apalagi rasa suka itu sudah diikat dengan tunangan dan semacamnya. Seharusnya memang kita menjaga agar ikatan komunikatif ini terus berjalan. Jangan sampai tiba-tiba putus dan tiba-tiba menyakitkan orang yang menjadi korban dari ghosting ini. Tapi anyhow, ini sudah terjadi ya, dan banyak terjadi, maksud saya itu di masyarakat, banyak terjadi di tengah-tengah komunitas kita, banyak terjadi di dunia, bahkan terutama ini terjadi biasanya di kalangan selebritis, kelas yang disebut dengan kelas kakap atau papan atas atau paling populer dan semacamnya. Ada banyak terjadi ya di tengah-tengah mereka. Yang
menjadikan kadangkala kita mengelus dada ya, bahwa itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Oke lah, kalau itu sudah terjadi, maka yang kita lakukan adalah dalam sebuah buku saya tiba-tiba melihat mengingat kembali ya sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi yang judulnya adalah Dzammul Hawa, celaan terhadap hawa nafsu, bahwa tatkala orang terkena ghosting itu minimal menurut beliau ada 3 yang harus dilakukan. Pertama adalah tidak lagi menyebut-nyebut namanya. Kemudian yang kedua adalah tidak berdekatan tempat ya dengan orang yang bersangkutan. Yang ketiga adalah mengganti orang lain yang bisa berkomunikasi dengan orang yang diputus mata rantai komunikasinya itu. Kemudian selanjutnya kalau kita tambahin apa yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, tidak pernah lagi kita membangun kontak baik melalui lisan, kemudian melalui WA, melalui SMS atau apa saja yang menjadikan kita tambah semakin dijalin, lama-lama semakin perih ya. Maka tindakan yang paling tepat adalah itu tadi, mengganti dengan yang baru agar luka itu cepat tertutupi. Kemudian untuk zaman sekarang tidak perlu kita mengumbar misalnya di media sosial tentang derita, karena derita yang diumbar itu ada 2 orang sikapnya. Pertama, orang yang bertepuk tangan karena kita menderita, atau orang yang sedih karena kita menderita. Kalau bertepuk tangan, maka kita akan tak bertambah kesedihan pula. Sementara kalau ada orang sedih karena kita, berarti kita memberi beban kesedihan pada orang lain. Kemudian terakhir, ambillah pelajaran bahwa hubungan seseorang itu bisa putus, bahkan dengan cara ghosting, seperti hantu, datang tidak diundang dan pergi tanpa disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.